Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi dengan NIM akhir 044, mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan sebagai CSR biasanya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diajar oleh Bu Novi Lailiul Wafiro STMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit latar belakang dari CSR itu sendiri adalah komitmen penuh dan berkelanjutan dari perusahaan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan tanggung jawab serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup meningkatkan kesejahteraan karyawan, komunitas lokal dan juga masyarakat secara luas. CSR ini juga merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan saja, tetapi juga aspek sosial dan juga lingkungan sekitar perusahaan. Namun CSR ini juga didukung oleh undang-undang, di mana undang-undang ini tercantum pada nomor 40 tahun 2007 tentang persaingan terbatas yang mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan ini sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Gunanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan juga lingkungan bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri dan juga komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Nah, melalui CSR ini perusahaan juga bertujuan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap stakeholdernya dan juga pemangku kepentingannya seperti investornya ataupun karyawannya, dan juga pemasok yang memperoleh legitimasi dengan mempublikasikan komitmennya dan aktivasinya CSR mereka dalam laporan tahunan dan juga media lainnya. Oke, next di sini juga ada penjelasan mengenai Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, apa sih Corporate Social Responsibility itu? Jadi, menurut penelitian Cahaya pada tahun 2022, CSR adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosialnya dan juga lingkungannya ke dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR ini juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, termasuk upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari operasi bisnis mereka. Contohnya seperti implementasi CSR meliputi program-program filantropi, inisiatif keberlanjutan lingkungan, dan juga praktik bisnis yang etis, serta keterlibatan dalam pembangunan komunitas lokal. Praktik CSR ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan dengan konsumen, investor, dan juga karyawan. Melalui CSR, perusahaan juga menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan yang positif, yang dimana gilirannya ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga motivasi pada karyawan perusahaan tersebut. Selain itu, CSR juga dapat membantu perusahaan mengurangi resiko bisnis mereka dan juga membuka peluang besar bagi pasar baru dan menyesuaikan diri terhadap regulasi dan harapan pasar yang semakin tinggi terhadap keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Dijelaskan oleh penelitian terdahulu yaitu Rahmawati pada tahun 2024. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa teori yang menjelaskan CSR ini sendiri, yang dimana ada teori legitimasi dan juga teori agensi dan juga teori stakeholder. Teori legitimasi yaitu dasar pemikiran organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu teori agensi. Teori agensi ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer dan juga pemilik. Pemilik ini ingin mengetahui semua informasi dan di perusahaan, termasuk aktivitas manajemen dan juga sesuatu yang terkait investasi atau dananya dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder ini adalah sebuah kelompok atau individual yang memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan, termasuk dalam stakeholder yaitu investor, kreditor, dan juga customer, supplier, dan pemerintah, karyawan, dan juga masyarakat. Perkembangan konsep stakeholder ini dibagi menjadi 3 yaitu model perencanaan perusahaan, kebijakan bisnis, dan juga corporate social responsibility.
Baik, yang selanjutnya adalah tujuan Corporate Social Responsibility. Apa sih tujuannya dari CSR ini sendiri? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya fokus pada mencapai keuntungan finansial saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh operasionalnya. Ini dijelaskan oleh penelitian terdahulu yaitu Fauzi dan Maulana pada tahun 2023. Melalui CSR, perusahaan ini juga berupaya untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dengan cara melebihi kewajiban hukumnya. Yang dimana dengan menerapkan CSR secara efektif, perusahaan ini juga dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, mengurangi resiko hukum dan operasionalnya, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Oke, next selanjutnya adalah manfaat dari CSR itu sendiri. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan reputasi. Meningkatkan reputasi ini seperti memperbaiki citra perusahaan di mata konsumen, investor, dan juga masyarakat. Yang kedua, mengurangi resiko. Mengelola resiko hukum dan operasional dengan mematuhi standar sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga, peningkatan keterlambatan karyawan. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan dengan membangun lingkungan kerja yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah peningkatan daya saing, seperti mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan tren yang berkelanjutan pada saat ini. Yang terakhir yaitu pertahankan kepuasan pelanggan, yaitu seperti menarik konsumen yang lebih peduli terhadap etika dan juga dampak lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk implementasi CSR. Ini ada 3. Yang pertama program lingkungan, yang kedua kesejahteraan karyawan, yang ketiga inisiatif sosial dan filantropi. Ya, program lingkungan ini seperti mengurangi jejak karbon dan juga pengelolaan limbah dan konversi sumber daya alam. Yang kesejahteraan karyawan ini seperti kondisi kerja yang aman dan sehat, keseimbangan kerja dan kehidupan, dan pengembangan karyawan. Yang terakhir yaitu inisiatif sosial dan filantropi ini seperti mendukung pendidikan dan keterampilan masyarakat dan juga pemberdayaan ekonomi lokal dan kemitraan dengan masyarakat. Oke, next selanjutnya adalah analisis studi kasus. Di sini saya menganalisis studi kasus dari PT di Jarum yang saya temukan pada penelitian Wijayanti dan teman-temannya pada tahun 2016. Pada PT di Jarum ini, kegiatan CSR dilakukan sebagai strategi bisnis dan juga tanggung jawab moral. Sebagai mana strategi bisnis ini karena untuk kepentingan korporat atau untuk kegiatan promosi produk perusahaan serta menaikkan citra perusahaan. Sedangkan tanggung jawab moral sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan negeri. Dan laporan CSR pada PT di Jarum ini disusun hanya untuk kepentingan internal saja dan bersifat rahasia. Laporan formal tidak disusun dan dipublikasikan karena masih bersifat voluntari dan tidak ada sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan laporan CSR. Dan CSR ini dimasukkan dalam KOF pada laporan keberlanjutan atau Sustainable Report. Selanjutnya yaitu mekanisme kegiatan CSR pada PT di Jarum. Ini ada beberapa kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh PT di Jarum sebagai bukti kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Bakti Sosial di Jarum Foundation. PT di Jarum ini melakukan kegiatan bakti sosial seperti donor darah setiap 3 bulan sekali dan bekerjasama dengan PMI, serta respon terhadap bencana alam dan juga penyelenggaraan program hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kantor-kantor mereka di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Bakti Lingkungan di Jarum Foundation. Sejak tahun 1979, di Jarum ini telah aktif dalam pelestarian lingkungan dengan menanam ribuan jenis tanaman peneduh di wilayah Pulau Jawa Tengah untuk mencapai keteduhan dan juga melestarikan ekosistem lokal, mencegah erosi tanah dan juga mendukung resapan air. Yang terakhir yaitu Bakti Pendidikan di Jarum Foundation. Sejak tahun 1984, The Jarum Beasiswa Plus aktif memajukan pendidikan dengan memberdayakan mahasiswa berprestasi tinggi melalui pelatihan soft skill untuk mengembangkan disiplin, kemandirian, dan juga wawasan yang luas. Penerimaan beasiswa ini dipilih melalui seleksi yang sangat ketat berdasarkan EQ dan juga EQ untuk memastikan kecerdasan emosional dalam mencapai prestasi dan juga kepemimpinan bagi mahasiswa yang berprestasi di Indonesia. Baik,
baik, itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai CSR. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.